Salam Sekapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang pemasangan PHB. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Sekapsa, sebelum kita memulai praktek penerangan bangunan sederhana, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Untuk alat yang pertama yaitu tang potong, yang kedua adalah tang pengupas atau tang klip, ketiga tang kombinasi, keempat tang cucut ya, kelima obeng plus dan minus, keenam test pen, ketujuh meteran untuk mengukur panjang, 8 adalah penitik untuk memberikan tanda pada skrup atau yang mau kita lubangi skrup. Berikutnya untuk bahan saya butuhkan kabel NJA dengan 3 warna, kuning, strip hijau, biru, dan merah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pipa dan keni. Ini adalah keni, di pipanya ya. Ketiga, tedus dan imbodus. Jangan sampai salah ya, tedus dan imbodus. 7 adalah PHB box ring 1 set dengan patronnya. Ya, ini pelajar Sekapsa. Baiklah pelajar Sekapsa, sebelum kita melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, jangan lupa memakai APD atau K3 kelistrikan. Yang pertama kita harus mengecek rompinya, resleting harus kita pasang atau kita naikkan dengan bagus ya. Untuk APD yang perlu kita pakai yang pertama yaitu adalah kaos tangan. Ini adalah wajib sebagai pengaman kita supaya terhindar dari sengatan arus listrik. Yang kedua adalah helm. Ini adalah sebagai pengaman kita juga. Yang ketiga adalah rompi atau pakaian praktek atau cuttle yang wajib kita pakai. Yang keempat adalah sepatu K3 ini. Yang wajib harus kita pakai. Tolong jangan sampai lupa pelajar Sekapsa, sebelum kita melakukan praktek APD harus kita cek. Terima kasih. Oke pelajar Sekapsa, berikut adalah tentang PHB atau box ringnya. Ruang bebas pada PHB tegang rendah, lebarnya sekurang-kurangnya yaitu 0,75 meter, sedangkan setinggi-tingginya kurang lebih sekitar 2 meter. Pada gambar rangkaian pengawatan PHB di samping ini bisa kita ketahui ada berwarna hitam, kuning, dan biru. Untuk kita ketahui kabel berwarna biru digunakan sebagai muatan listrik negatif atau netral atau nol seperti itu. Untuk yang berwarna kuning itu biasa kita gunakan sebagai PE atau pentanan, biasa kita beri warna kuning strip hijau atau loreng. Untuk kabel warna hitam itu adalah kabel fasa atau bermuatan positif. Itu kita bisa menggunakan kabel warna hitam, coklat maupun abu-abu. Oke pelajar Sekapsa, itu adalah gambar pada penjelasan rangkaian PHB. Ini adalah rangkaian pengawatan PHB, adalah peralatan yang berfungsi menerima. Jadi pada PHB box ring ini adalah menerima arus listrik dari PLN masuk ke PHB dan selanjutnya mendistribusikan dan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut melalui sirkuit ke PHB. Sirkuit PHB-nya mana? Yaitu pada patron lebur. Pelajar Sekapsa jangan sampai salah ya untuk mengamankan itu menggunakan patron lebur, di mana patron lebur itu di dalamnya ada kabel serabut. Sesuai batas dan kemampuannya juga ada, nanti saya jelaskan.
Berikut ini adalah bisa kita lihat rangkaian pada kabel fasa berwarna hitam. Untuk penjelasan kabel NJM 3x4 ini adalah menuju ke sumber atau ke PLN-nya. Ini menuju saklar knob pada bawah sebelah kanan ini. Setelah itu pada saklar knob sebelah kiri menggunakan warna biru. Bisa kita lihat seperti ini rangkaiannya. Pelajar Kapsa, sebelum kita melakukan praktek pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, yang perlu kita rakit pertama adalah pada rangkaian PHB atau box sekring ini. Jangan lupa ini harus kita buka dulu, mulai patronnya dulu untuk melepas supaya bisa dibuka dan memasang rangkaian di dalam PHB atau box sekring. Ini jangan sampai lepas atau hilang skrupnya, harus kita kembalikan pada tempatnya. Berikutnya kita harus mengerti dari rangkaian ini, di mana PHB atau box sekring ini terdiri dari fasanya ya. Untuk rangkaian fasa masuk, setelah itu diamankan oleh knob, masuk ke rangkaian bawah ini. Setelah itu diamankan lagi oleh patron atau sekring leburnya atau patron leburnya. Setelah itu masuk ke jaringan instalasi listrik. Berikutnya yaitu pada rangkaian sebelah ini bawah, ini bisa digunakan sebagai rangkaian nol atau grounding, dan juga yang sebelah tengah ini juga bisa digunakan nol atau grounding. Jadi jangan sampai lupa ya, ini harus sesuai, dan juga harus membuat mata itik atau mata ikan ya, jangan sampai salah. Kita lepas dulu. Ini adalah kabel NJA-nya, kita kupas. Kita membuat mata itik dulu. Ya seperti inilah bentuknya mata itik atau mata ikannya ya. Pada rangkaian pengaman box sekring atau PHB itu menggunakan pengamannya yaitu patron lebur atau sekring. Adalah sebuah alat untuk melindungi suatu rangkaian listrik terhadap kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena arus yang mengalir terlalu besar yang disebabkan beban lebih atau hubung singkat, dengan cara membuka rangkaian tersebut melalui elemen lebur atau fuse elemen pada sekring tersebut. Bisa kita lihat pelajar Sekapsa pada contoh gambar di bawah ini. Diagram pengaman lebur bisa kita lihat di sini terdiri dari tutup kontak bawah. Tutup kontak bawah ini adalah terbuat dari besi atau plat. Ini adalah yang menghubungkan tegangan fasa dan diamankan oleh ini kawat atau pita lebur. Ini menggunakan kawat serabut ya, dimana setiap ujungnya ini juga ada tanda khusus untuk warna. Bisa kita lihat warna ujungnya warna merah, warna coklat, hijau, dan abu-abu dan lain sebagainya. Biasanya itu setiap warna memberikan kemampuan atau batasnya. Untuk warna merah itu biasanya 2 ampere atau merah muda itu warna 2 ampere, untuk coklat 4 ampere, untuk hijau biasanya 6 ampere dan lain sebagainya. Itu adalah untuk tanda khusus pada kode warnanya di atas ini ya pelajar Sekapsa yang ada warna merah ini. Setelah itu ada pegasnya, setelah itu tutup kontak atasnya ini yang menghubungkan arusnya itu berada di sini. Setelah itu bodi pengaman lebur, bodinya seperti ini, jangan sampai salah ya pelajar Sekapsa.
Pengaman lebur digunakan untuk mengamankan hantaran aparatur dan motor listrik terhadap beban lebih. Untuk mengamankan terhadap hubung singkat di antara fasa dan nol dalam instalasi listrik. Patron lebur tersebut ini ya bisa kita lihat untuk mengamankan dari hubung singkat. Jadi antara tegangan fasa dan nol jika bersinggungan akan terjadi hubung singkat, di mana nanti pada pita atau kawatnya serabut tersebut akan terputus. Itu yang mengamankannya. Berikutnya untuk mengamankan terhadap hubung singkat dengan beban listrik. Oke, pelajar Sekapsa, kita ketahui patron itu sendiri ada kegunaannya sesuai dengan kemampuan dan batas ampernya. Untuk sebelahnya ada penjelasan tentang patron. Di situ terdiri dari rumah patron, tudung patron, pengemas patron, dan patron leburnya. Itu bisa kita lihat dan kita ketahui ya pelajar Sekapsa. Next, setelah tadi penjelasan tentang patron lebur atau sekring, ada juga kita bisa menggunakan sekring otomatis. Seperti pada gambar di samping ini, sekring otomatis merupakan sekring dengan sistem tombol ditekan maupun bisa mengamankan arus. Jika terjadi hubung singkat, pada tombol ini akan keluar dan setelah itu kita tekan lagi untuk memfungsikan. Jika kita pada posisi keluar ini tidak ada arus yang masuk di dalam rumah, jadi untuk memutuskan arus dan menghubungkan kembali jika sekring terjadi pemutusan. Jadi memutuskan tinggal kita tekan lagi untuk menyambungkan kembali. Setelah itu pemutus elektromagnet, jika arus melebihi kemampuan secara termis maka terjadi magnet dan panas dan saklar ini bekerja sehingga terjadi pemutusan tenaga listrik atau arus listrik. Seperti pada gambar di samping, ada bagian-bagian dari sekring otomatis terdiri dari tombol, setelah itu tombol penutup, tombol tekan, tuas buntut, saklar termis, kotak-kotak dalam keadaan terbuka, pemutus elektromagnet. Jadi dengan sistem ini bisa kita ketahui jika kita tekan pada tombol tekan penutup ini, kita tekan masuk ke dalam, arus ini akan berfungsi dan ini akan menuju ke bagian bawah. Setelah itu jika terjadi hubung singkat, maka pemutus elektromagnet akan berfungsi secara manualnya, yaitu menggunakan saklar termisnya. Baiklah pelajar Sekapsa, setelah tadi PHB atau box sekring saya rangkai, hasil rangkaiannya adalah seperti ini. Jangan lupa untuk kabelnya, yang ini adalah menuju ke sumber atau ke PLN, untuk yang ini menuju ke rumah tinggal atau ke sumber tegangannya milik pelanggan atau milik rumah ya, pemilik rumah ya. Ini jangan sampai salah ya. Dengan bentuk atau gambar rangkaiannya adalah seperti ini ya. Untuk kuning sebagai grounding atau pentanan, ini rangkaiannya naik ke atas. Untuk merah sebagai fasa, sumber tegangannya naik ke atas. Untuk biru atau nolnya naik ke atas. Baiklah pelajar Sekapsa, setelah tadi penjelasan PHB box sekring, setelah itu patronnya ada patron biasa dan juga ada patron otomatis. Kita bisa memilih sesuai kegunaan dan fungsinya. Setelah itu kita melakukan pemasangan PHB selesai, kita masukkan pemasangan grounding. Grounding atau pentanan adalah suatu sistem pentanan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke bumi. Ini adalah seperti pada gambar di samping, ini adalah ada seorang pekerja yang memasang grounding yang dimasukkan ke dalam tanah atau ke dalam bumi seperti ini. Ini adalah cara pemasangan grounding dapat menggunakan sebuah elektroda. Ini menggunakan elektroda batang untuk pembumiannya ditanam di dalam tanah.
seperti ini. Gambar hasil jadinya adalah pada posisi sebelah kiri kita bisa lihat ini. Pada instalasi PHB ada di sini, setelah itu ada grounding yang masuk ke dalam tanah. Untuk dari grounding ke PHB biasanya menggunakan kawat PC sebagai penghantarnya. Ini adalah kawat PC-nya. Grounding sendiri juga berfungsi untuk peralatan kelistrikan dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan pada seluruh sistem. Jadi untuk mengamankan seluruh listrik jika terjadi sambaran petir maupun arus singkat akan terbuang ke dalam tanah. Untuk keselamatan, grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau ke tanah saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan api pada konsleting. Misalnya kabel grounding yang terpasang pada badan atau sasis alat elektronik seperti setrika listrik dan lain sebagainya akan mencegah kita tersengat listrik saat rangkaian di dalam setrika bocor dan menempel pada badan setrika. Berikutnya pada grounding dalam instalasi. Penangkal petir adalah sistem grounding yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Meski sifatnya sama, namun pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding untuk penangkal petir pemasangannya harus terpisah sendiri. Berikutnya untuk grounding sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumen sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya kebocoran arus tegangan. Yang keempat, grounding di dunia elektronika berfungsi untuk menetralisir cacat atau noise yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik ataupun kualitas komponen yang tidak standar. Baiklah pelajar Sekapsa, setelah PHB kita rangkai dalam bentuk seperti ini, baru kita pasang ke dalam papan praktek atau dinding milik pelanggan atau milik konsumen. Kita perkuat biar tidak lepas pada PHB-nya. Setelah itu kita pasang untuk ke sumbernya ya. Jangan lupa ya, sebelum kita memasang skrup, kita gunakan penitik dulu untuk memberikan tanda ya. Seperti ini. Baiklah pelajar Sekapsa, setelah PHB kita pasang, pipa kita pasang, tedus dan pengawatan sudah masuk, tinggal kita memasukkannya kabel ke sumber PLN ya. Sebelum kita memasukkan ke sumber PLN, ini harus kita tutup dulu supaya aman. Nah, setelah kita tutup, posisi sudah aman. Jangan lupa untuk saklar knopnya diposisikan off dulu, supaya pada waktu dialiri listrik, kabel atau aliran listriknya tidak masuk ke dalam kabel ya.
Ya, seperti inilah ya rangkaiannya. Setelah selesai, berjalan selesai, menyambungannya seperti ini. Nah, kenapa harus saya buat keluar? Supaya kita nanti untuk menguji atau mengetes instalasi kabel fasanya masuk atau tidak, bisa kita cek dari sini. Nanti kalau sudah terpakai, kita masukkan ke dalam tedus. Setelah itu kita tutup seperti ini. Ini. Nah, nanti hasil jadinya seperti ini. Nah, sebelum kita ke hasil jadi, harus kita uji coba dulu ya untuk instalasinya. Baiklah pelajar Sekapsa, pemasangan PHB sudah selesai. Berikutnya kita uji untuk menggunakan pengukuran dulu. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita kalibrasi dulu apakah alat ukurnya bagus. Ternyata sudah bagus ya, 0 dalam satuan ohm. Setelah itu kita uji tegangan dari fasa atau warna merah 0. Setelah itu grounding kuning strip hijau 0. Setelah itu biru atau 0. Nah, ini sudah bagus hasil pengukurannya. Setelah kita lakukan pengukuran, hasilnya sudah bagus, memenuhi standar, kita nyalakan sumber tegangannya. Ya, untuk menyalakan sumber tegangan, kabel fasa harus kita sendirikan untuk mengetahui tegangan masuknya. Untuk 0 dan groundingnya kita sendirikan. Setelah itu mari kita uji coba sumbernya. Silahkan dinyalakan dulu ya. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus melepas sarung tangannya supaya kita bisa mengecek. Seperti ini ya, kita cek sumbernya. Nyala ya, harus masuk, berjalan dengan baik. Setelah itu kita coba dengan sistem knopnya, kita putus, apakah ada harus masuk. Tidak ada ya. Nah, setelah itu dengan posisi knop on, saya kembalikan lagi, nyala. Setelah itu coba kita sekringnya kita lepas. Apakah menyala atau tidak, kita akan mengetahuinya. Nah, tidak menyala ya. Jadi di mana PHB atau box sekring ini pengamannya ada ganda. Mulai dari knop, setelah itu patronnya. Ya, cukup sekian. Baiklah pelajar Sekapsa, berikutnya adalah penjelasan tentang pemasangan PHB atau box sekring. Ini adalah gambar jadi pada rangkaian PHB atau box sekring yang menempel pada papan praktek maupun pada dinding bangunan permanen atau semi permanen juga bisa. Ini adalah bentuk rangkaian dari patron lebur yang menempel pada box sekring. Jadi seperti ini ya rangkaiannya. Ini adalah patron leburnya, menutupnya dari kaca dari ujungnya, dan ini bersinggungan dengan kutub positif atau pasanya. Berikutnya ini adalah gambar sekring otomatis atau patron otomatis. Jadi yang sekarang perkembangan lebih maju. Dengan sistem ini jika terjadi hubung singkat atau lost kontak, ini akan menuju ke atas dengan fungsinya sebagai pemutus. Jika ditekan lagi akan menyambungkan arus. Untuk PHB sendiri harus sekurang-kurangnya atau sekurang-kurangnya yaitu 2 meter. Sekurang-kurangnya untuk ukuran bentuk dari PHB adalah 0,75 meter. Ini adalah bentuk konstruksinya PHB. Dengan bentuk seperti ini, rangkaiannya terdiri yang seperti kemarin sudah saya jelaskan. Untuk kutub positifnya warnanya hitam atau kabel fasanya atau pertegangannya warna hitam, masuk sini. Setelah itu ada pengamannya yaitu patron lebur. Setelah itu menuju ke instalasi milik rumah. Dan berikutnya yang berwarna biru, ini adalah rangkaian nolnya. 0 masuk sini. Ini adalah setelah itu masuk ke instalasi milik pelanggan atau milik rumah.
Setelah itu groundingnya atau ground root-nya seperti ini pemasangannya ya, jangan sampai salah. Nah, untuk rangkaian pengawatan PHB sendiri, untuk setiap warna kabel sendiri mempunyai kode atau warna sendiri atau kegunaannya. Untuk kabel warna biru yaitu digunakan sebagai negatif atau netral atau nol. Untuk kabel yang berwarna kuning strip hijau adalah digunakan sebagai grounding atau pentanan atau ground biasanya. Untuk yang ketiga yaitu kabel yang berwarna hitam, coklat atau abu-abu atau merah itu adalah untuk yang bermuatan positif atau kabel fasanya. Itulah sedikit penjelasan tentang rangkaian PHB dari saya, Pelajar Sekapsa. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi pemasangan PHB box sekring dari saya. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini ya. Dan jangan lupa share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.